Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Fauzia Hasanah dari Akuntansi Kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang higher demand. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan permintaan itu? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah hukum permintaan, yaitu makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, sesuai dengan grafik yang saya tampilkan, itu P itu mewakili harga suatu barang dan QD itu mewakili permintaan suatu barang. Nah, pada saat grafik ada di posisi A, itu permintaan menurun karena harga barang yang relatif tinggi. Sedangkan pada huruf C itu harga mengalami penurunan, sedangkan permintaan saat harga turun itu melonjak naik. Nah, hal tersebut yang dinamakan dengan hukum permintaan. Nah, selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika murah, maka otomatis permintaannya juga naik. Yang kedua, harga barang lain seperti barang pengganti itu contohnya beras bisa digantikan dengan gandum, kopi bisa digantikan dengan teh. Lalu barang pelengkap yaitu yang apabila salah satu tidak ada itu rasanya ada yang kurang, seperti kopi dengan gula, teh dengan gula. Nah, barang netral itu sendiri adalah barang yang tidak mempunyai hubungan sama sekali jika salah satunya mengalami kenaikan. Lalu yang ketiga yang mempengaruhi adalah pendapatan para pembeli untuk memberi barang-barang. Yang pertama barang inferior, yaitu barang yang banyak dicari oleh kalangan berpendapatan rendah, misalnya ubi kayu. Lalu barang esensial adalah barang yang sangat penting yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya beras, kopi, gula, pakaian. Nah, seperti itu. Lalu barang normal adalah barang yang mengalami kenaikan dalam permintaan karena kenaikan pendapatan dari masyarakat. Selanjutnya, barang mewah itu barang yang bisa dibeli oleh kalangan atas saja seperti mobil, perhiasan, atau perabot-perabot yang mahal. Lalu distribusi pendapatan, maaf itu namanya keliru. Distribusi pendapatan itu pendapatan suatu masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap dia mau membeli apa, lalu cita rasa masyarakat atau selera. Nah, untuk selera ini masing-masing masyarakat tentunya juga punya selera sendiri, jadi permintaannya juga berbeda-beda. Lalu jumlah penduduk menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan kesempatan kerja yang otomatis pendapatannya juga akan naik. Yang terakhir, ekspektasi tentang masa depan. Barang tersebut apakah masih mempunyai nilai guna yang sama atau mungkin bisa berhemat jika kita membeli sekarang atau di masa depan. Nah, seperti itu. Ini adalah daftar permintaan. Saya kasih contoh untuk permintaan minyak goreng. Pada situasi A, harga minyak goreng 22.000, masyarakat hanya membeli 10 liter. Sedangkan pada saat situasi H, dengan harga 8.500 per liter, minyak yang diminta oleh masyarakat sebanyak 80 liter. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat cenderung meminimalisir pengeluaran untuk suatu barang. Jadi mereka memilih harga yang murah dengan kualitas yang masih sama. Ini adalah kurva permintaan dari contoh di tabel tadi, yaitu minyak goreng. Bisa dilihat pada kurva tersebut bahwa kurvanya itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena hubungan antara harga suatu barang terhadap permintaan suatu barang itu terbalik. Seperti hukum permintaan tadi bahwa jika harga naik, permintaan turun, dan jika harga turun, maka permintaan otomatis juga akan naik. Nah, itu di situ pada harga 22.500, barangnya itu permintaannya yang 10, sedangkan pada saat harga 7.500 permintaan naik sebanyak 80 liter. Nah, yang terakhir adalah kurva higher demand, yaitu
kondisi di mana permintaan lebih tinggi mengarah ke harga equilibrium tinggi atau harga keseimbangan. Pada kondisi ini, penawaran terhadap suatu barang itu tetap, namun permintaannya naik. Dan permintaan naik, maka otomatis harganya juga akan naik. Salah satu contohnya, misalnya sekarang ini banyak masyarakat yang menyukai menanam bunga. Nah, di pasaran itu, permintaan terhadap bunga itu otomatis akan naik. Harganya pun juga ikut naik. Contohnya saja mungkin kaktus. Nah, pada sebelum musim bunga ini, kaktus dijual dengan harga 20.000 dan pada saat ini permintaan melonjak sehingga penjual juga ikut menaikkan harganya dari harga 20.000 menjadi 35.000. Nah, seperti itu contohnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.